Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita mau belajar perbandingan trigonometri subjek relasi. Ya. Kemudian, nah ini adalah konsep dasarnya. Ada kuadran 1, kuadran 2, 3, dan 4. 4 ya, ada 4 kuadran. Yang kuadran pertama kemarin sudah dihafalkan, kuadran yang kedua nanti kita mau mencari caranya bagaimana kita pakai rumus 180 dikurangi alfa. Kalau kuadran 3 pakainya 180 tambah alfa, tapi kalau kuadran 4 kita pakainya 360 kurangi alfa. Sebagai contohnya, ya, saya ngambil bukunya dari buku Sukino kemarin ya. Nah ini saya ambil dari buku ini, nomor 3 ya, dengan menggunakan rumus ini tadi, carilah sin 135 derajat. Nah, untuk sin 135 derajat kan kita nggak ada ya, nggak ada kemarin. Nah, karena nggak ada, nah sekarang kita harus mencarinya pakai kuadran kedua. Nah, di sini 135 itu dibentuk dari apa? Dibentuk dari 180 dikurangi 45. Berarti alfanya ini adalah 45. Ya, berarti alfanya itu 45. Nah, nanti berarti sin 135 itu sama dengan sin 45. Berapa? Setengah akar 2. Kenapa kok positif? Karena di kuadran kedua itu yang punya itu sin. Makanya dia bernilai positif. Ya, karena dia berada di kuadran kedua di positif. Terus misalnya nih, kalau cos 150. Cos 150 kan di sini. Didapat dari apa? Berarti dari 180 dikurangi 30. Gitu ya. Nah, diambil aja 30-nya. Berarti menjadi cos 30. Cuma di kuadran kedua kan punyanya sin. Berarti dia negatif. Nah, kasih negatifnya gitu loh. Dikasih negatif. Berarti negatif cos 30. Karena di sini yang berkuasa itu sinus. Terus kalau contoh lagi, kalau tangen 120, berarti kan di sini nih, yang berkuasa kan sin. Berarti nanti nilainya pasti dia minus. Berarti tangan 120 sama dengan berapa? Tangan dalam kurung, sorry ini tangan ini ya, diganti ya, ini tangan ya. Diganti tangan, nanti ini sama dengan tangan ya, tangan 180 dikurangi 60. Terus diambil saja siapa? 60-nya. Nah, tapi ada minusnya. Karena apa kok minus? Karena dia ada di kuadran kedua. Itu ya contohnya ya. Jadi kuadran kedua itu yang positif cuma sinus sama kosekan. Yang lain dia negatif. Oke. Sekarang kita lanjut di kuadran ke selanjutnya. Sama ya. Sekarang kita belajar karena soal-soal kuadran ketiga. Pakainya buku Sukino yang kemarin. Saya ngambil contoh soalnya nomor 7 ini. Nah, contoh. Sekarang sinus 225. Berarti kan di area ini kuadran 3. Berarti ke kuadran 3 pakainya 180 plus. Berarti dia menjadi gini. Kalau sin 225, dia menjadi 180 tambah 45. Nah, yang diambil 45-nya aja. Tapi karena dia di kuadran ketiga, maka dia minus. Nah, dia minus. Karena yang berkuasa tangen. Ya, ini tangen loh ya. Terus kemudian lanjut. Kalau saya berikan contoh cos 240. Nah, cos 20 kan di sini. Punya tangen. Berarti kan dia negatif ya dia. Negatif. Nanti sama dengan apa? Cos dalam kurung 180 tambah 60. Nah, ambil aja angka 60-nya di belakang ini. Dikasih min ya. Negatif cos 60 sama dengan min setengah. Nah, gitu. Ini 4560 dari apalan yang kemarin. Kemudian kalau tangen 225, nah ini tangen 225 kan di area sendiri. Berarti nanti dia bernilai positif. Nah, berarti 225 dibentuk dari apa? Tangan. Oh, sorry, kita ganti lagi ya. Sorry. Diganti ini tangan. 180 tambah 45. Yang diambil angka 45-nya aja. Ya, yang diambil angka 45-nya aja. 45-nya gini. Nah, anggap ya. Setelah itu, tangan 45 berapa? 1. Ya, ini untuk pembahasan contoh kalau dia ada di kuadran ketiga. Oke, kemudian yang kuadran keempat ya. Kita lanjut ke kuadran keempat.
Oke, sudut berelasi di kuadran keempat. Saya ngambil dari buku Sigendo lagi. Soalnya mau 10 nih. Nah, sekarang kalau kita pakai di kuadran keempat, contoh nih, pembahasannya ya. Kalau sinus 315, berarti kan di area ini. Nah, kita pakainya apa? 360 dikurangi. Berarti 315 didapat dari apa? 360 kurang 45. Ambil angka 45-nya aja. Di belakang diambil ini aja. Tapi gara-gara dia di kuadran keempat, yang punya kan si cos. Berarti kalau sin apa? Kasih min. Set. Nah, gitu. Kasih min ya. Kalau bukan di wilayah kekuasaannya dikasih min. Lanjut. Contoh lagi. Cos 300. 300 kan di sini nih. Di sini juga. Nah, itu kan juga miliknya cos. Berarti nanti dia bernilai positif. Bukan negatif karena punya dia sendiri ya. 300 didapat dari apa? 360 min 60. Nah, ambil angka 60 ya. 60 diambil, jadinya apa? Cos 60. Sama dengan berapa? Setengah. Lanjut. Sekarang kalau tangen 315. Nah, sorry, kita kali dulu ya. Tangen 315 berarti didapat dari apa? Didapat dari tangen 360 dikurangi berapa? 45. Nah, gitu ya. 45. Berarti kita ambil angka 45-nya aja. Tapi ingat, kode 4 bukan punya cos tuh. Berarti kasih min ini. Kasih min. Nah, min tangan 45 sama dengan min 1.